Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliahnya dengan sampling ya. Di kemarin sudah belajar tentang hubungan antara distribusi sampel dengan populasinya ya. Ini, nah kita akan lanjutkan dengan distribusi student ya, T distribution ini. Ya. Jadi distribution student ini sebenarnya nama student itu dikarenakan waktu itu ada seseorang yang apa ya, pegawai aja di sebuah sebuah pabrik bir ya, gitu ya. Nah, kemudian tidak dibolehkan untuk mempublikasi gitu ya, entah kenapa waktu itu. Jadi dia kemudian pakai nama student. Nah, ternyata paper yang dia bikin ini, The Probable Error of Mean ini, banyak mendapatkan perhatian dan menjadi salah satu hasil yang penting di dalam matematika ya, di statistik ya. Akhirnya nama aslinya itu Gosset ini ya, Gosset. Gosset ini tetap dikenal sebagai students distribution. Jadi idenya adalah distribusi normal itu kalau dia sampelnya kurang dari 30, itu bentuknya sudah tidak lagi seperti normal tapi lebih ceper gitu ya. Maka Gosset memasukkan faktor koreksi ya, sehingga bentuknya menjadi lebih ceper gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan distribusi student. Nah, di sini kemarin sudah dibahas bahwa itu terpengaruh dengan jumlah dari pengamatannya, jadi sampelnya ya. Ada yang disebut dengan degree of freedom, yaitu V. Ini adalah jumlah sampelnya dikurangi 1. Ya, ini sebagai faktor koreksinya. Nanti dari faktor koreksi itu bentuknya dari normal itu menjadi lebih ceper ya. Ada gambarnya enggak di sini. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita lihat ini ada distribusi normal, nanti begitu ada oh ya ini V-nya tak terhingga ini yang sudah sama dengan normal begitu ya, yang biru yang paling paling luar ini, dan kemudian ketika dia itu jumlah pengamatan N-nya itu sebagai sampelnya itu lebih sedikit, maka dia bentuknya semakin mendatar ya, semakin mendatar. Ini kalau 5 dan kemudian kalau 2 ini jadi semakin mendatar. Jadi semakin terdistribusi ya. Ini make sense ya. Jadi semakin semakin sedikit sampel kita untuk dirata-ratakan, semakin kita nggak yakin istilahnya distribusinya semakin mendatar. Jadi luas gitu, semakin lebar. Ya. Oke. Nah, apa gunanya distribusi student ini? Ini adalah untuk menggantikan distribusi normal pada kondisi pengamatan N kurang dari 30 ya. Dan kurang dari 30. Cara menggunakannya sama di sini. Kalau tabel kita akan menggunakan ini ada alfanya itu ya di sebelah kanan ini, dan kemudian ini adalah nilai dari angka di sininya itu ya. Dari ini adalah nilai T-nya ya. Pengganti nilai Z ya. Pengganti nilai Z. Jadi misalnya pada pengamatan dengan jumlah 5 berarti N-nya 4 kan. Nah, kalau kita itu alfanya 0,05, dia titik T ini adalah nilainya 2,132 ya. Nah, ini kita juga sudah bisa pakai applet yang kalkulator di internet ya, untuk bisa menggunakan yang lebih cepat daripada membaca tabel. Nah, ini adalah contohnya, misalnya di sini pengamatannya ini mestinya 15 ya, sehingga V-nya adalah 14 ya. Ini example 8889 kemarin example-nya mana itu.
Oh, kok nggak ada example-nya. Ya, ini di buku ya, nanti kita bahas aja lah. Kita lanjut dulu. Nah, ini example 811 ya. Contohnya adalah chemical engineer claims that population mean yield a certain batch process is 500 grams per millimeter of raw material. Ya. Jadi min-nya itu rata-rata per batch itu 500 gram per milimeter raw material. Kemudian dia collect hanya 25 sampel, yaitu 25 batch. Kemudian dia pengen tahu apakah betul masih 500 ya. Jadi di sini dia compute T-nya adalah antara 0,05 sampai 0,05. Ini maksudnya batas kritisnya, jadi dia masuk di 90% ya, di antara kayak gini nih. Nah, ini kan ya, di sini dibatasi, di sini dibatasi. Jadi yang tengah-tengah ini ya, ternyata batas ini adalah berapa begitu ya. What conclusion shall he drawn from the sample that it means? Nah, ini ternyata sampel dari 25 ini adalah 518 dan standar deviasinya ini diambil dari sampel itu sendiri 40 gram ya. Dan jadi pertama kita akan menghitung batas dari T kritis ini, yaitu batas-batas di mana nanti akan dijelaskan ya mengapa ini maksudnya T0,05 ya. Sekarang cara ngitungnya aja dulu. Jadi T0,05 ini dari sini tadi berapa? V-nya 14, 0,05 ini kan 1,761 kalau di sini. Berarti kalau di sini minus 1,1761 ya. Ini yang ini nih. 0,05 ya. Coba kita lihat di sini. Dari tabel A4 we find T0,05 1711. Oh, maaf bukan 14 tapi degree of freedom-nya saya tercampur dengan yang ini tadi. Yang ini 24 ya. Nah, ini 24 di sini nih 24. Nah, ini nih 1711 ya. Ini batas T kritis di kanan dan kiri itu. Maksudnya adalah dari seluruh populasi yang mungkin, dari pengambilan masing-masing N25, itu nanti kan rata-ratanya bisa jatuh di mana saja. Nah, kemudian nanti ada batas di mana dia melebihi 90% kemungkinan. 90% kemungkinan yang di tengah ini, yang warna putih ini. Kalau di kanan kirinya dibatasi sebesar alfa ya. Alfanya kanan kiri 0,05 atau 5%. Berarti ini 5%, 5%, yang tengah ini 90% gitu. Ya. Jadi kalau masuk ke probability 90%, maka rata-ratanya itu seharusnya di antara dua angka T kritis tadi itu ya. T-nya ini ternyata adalah 1,711 ya. Kalau di sebelah kiri minus 1,711. Ya. Jadi ini di sini T0,05 1711. Nah, di sebelah kanan dan kiri ya. Therefore the engineer satisfied with claim. Nah, T-nya antara minus 1,711 dan 1,711 ya. Nah, jika harapannya adalah mu-nya itu adalah 500, berarti batas-batas yang minus 1,7 dan plus 1,7 itu kalau dibikin angka di sekitar 500 itu angkanya berapa, gitu kan ya? Angkanya berapa? Nah, jadi itu sebenarnya nanti kita mentransform balik ya, mentransform balik. Nah, rumusnya itu akan sama rumusnya. Jadi T itu adalah nilai yang dibahas dikurangi dengan rata-rata populasinya, dibagi dengan standar deviasinya yang dikoreksi dengan N-nya, N sampelnya. Ya. Jadi ternyata kalau di 518 itu jatuh di mana? Apakah di dalam sini atau di luarnya itu gitu ya.
Setelah dihitung 5,18 itu jatuhnya di angka 2,25. Berarti di luarnya batas 1,711 ini. Ya. Artinya itu kejadian yang sangat langka bahwa terjadi rata-ratanya itu 5,18. Karena sangat langka berarti mungkin memang itu kejadian yang sebenarnya gitu ya. Jadi justru sangat langka itu artinya kecil kemungkinan itu kebetulan ya. Jadi memang angka rata-ratanya itu sudah 5,18, lebih dekat 5,18 daripada 500 itu loh maksudnya. Jadi di sini Greater, jadi 1,711 ini kalah besar karena ini adalah 2,25, apa itu, lebih besar 0,02 ya. Maka ini intinya adalah mu-nya itu yang sesungguhnya sudah lebih besar. Jadi engineer-nya yakin bahwa prosesnya itu lebih bagus daripada yang dia bayangkan. Oh ini dianggap lebih besar itu lebih bagus ya. Jadi ini bukan speknya harus 500, malah ternyata lebih besar dari 500 itu dianggap lebih bagus. Ya. Ya ini hanya contoh ya. Jadi maksudnya nanti gambarnya itu seperti ini. Ya ini batasnya. Dan ternyata dapatnya di sini nih. Ya, jadi ini nilai di sebelah kanan dari batas itu menunjukkan bahwa kejadian ini cukup langka, probabilitasnya hanya 5%, sehingga kita yakin bahwa kok yang terjadi itu berarti memang aslinya itu rata-ratanya sudah tidak di sekitar ini kan yang 0 ini setara dengan 500 ya. Nah, kalau misalnya masih di area yang sini jatuhnya, kita yakin bahwa rata-rata tersebut masih mewakili angka 500. Tapi kalau sudah di luar dari batas, sudah masuk ke daerah yang kecil kemungkinannya ini, berarti kita yakin ini sudah lebih dari 500. Ini sudah lebih dari 500. Berapa entah pokoknya lebih dari 500. Ya. Jadi hasil prosesnya itu ternyata lebih dari 500 gram per milimeter raw material. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti sambil lanjut di materi berikutnya akan paham ya. Nah, kemudian ada lagi namanya F-distribution. F-distribution ini tujuannya untuk membandingkan varians ya. Jadi sebenarnya ada uji varians. Uji varians itu kan pakai chi-square ya, pakai chi-square. Tapi kalau misalnya kita ada dua populasi dan ingin tahu apakah dua populasi itu variansnya sama, maka kita menggunakan yang disebut dengan F-test ya. F-test. Di sini juga ada jumlah dari pengamatannya, N-nya, sehingga ada degree of freedom ya, V1 dan V2. Kemudian dia itu sifatnya adalah perbandingan ya. Ya, ini tipikal bentuknya juga akan seperti ini, sama ada tabelnya untuk bisa digunakan. Tapi yang penting adalah memahami dari tujuan F-test ini, F-distribution ini. Jadi dia itu sebenarnya untuk mengetahui apakah dua populasi mempunyai varians yang sama. Ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua populasi itu, ingin membandingkan nilai rata-ratanya ya,
sebaiknya kita memastikan bahwa dua populasi itu variansnya sama. Kalau variansnya beda, nah, rumusnya beda lagi gitu. Kalau variansnya sama atau standar deviasinya sama, maka kita bisa membandingkan secara langsung apa itu dari nilai rata-ratanya ya, dengan ditransformasi ke distribusi Z ya, distribusi Z. Nah, untuk itu biasanya ada uji varians dua varians itu menggunakan F-test ya. Ya, tidak kita bahas dulu mendetail, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya ya. Oke. Ya, jadi itu materi yang sampel. Kita akan lanjut ke maaf ke one to sample estimation problem ya. Ini di chapter berikutnya di chapter 9. Ya, jadi cepat saja supaya kita bisa memahami esensinya. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah bisa memastikan bahwa nilai rata-rata itu eksak tertentu ya, berdasarkan suatu sampel. Namanya juga sampel, pasti dia ada kekeliruannya gitu ya, bergantung pada jumlah sampelnya dan untung-untungan saat kita ngambil sampel itu. Misalnya begini, berapa sih rata-rata tinggi mahasiswa ITB gitu, seluruhnya yang jumlahnya sekitar berapa? 20.000 orang lah gitu ya. Kan tidak mungkin dihitung semuanya. Maka kita mengambil sampel, misalnya kita mengambil sampel hanya 100 orang ya. Itu pun dari FTMD saja gitu. Jelas itu akan keliru, tapi paling tidak kita mendapatkan bayangan ya secara pendekatan statistik. Jadi kita ambil misalnya 100 orang secara random, ya siapa yang datang pagi hari itu langsung diukur saja sampai 100 orang pertama, dan kemudian kita mendapatkan nilai misalnya 163 rata-ratanya ya, dengan ada standar deviasinya dari sampel itu. Apakah kita yakin bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa seluruh ITB itu 163 rata-ratanya ya? Nah, ya tidak terlalu yakin, karena kan sampelnya cuma 100 dari 20.000 kan ya. Tapi secara statistik itu estimasi yang paling bagus. Jadi ya nggak akan jauh dari 163, hanya saja kita tidak tahu eksaknya berapa. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin antara sekitar 163 misalnya gitu ya. Jadi seakan-akan kita akan membuat begini ya. Ya, jadi misalnya rata-rata sampel kita misalnya 163 gitu ya. Nah, tapi berapa yang sesungguhnya? Ya nggak tahu, mungkin saja di antara sekitarnya ini. Jadi berapa ini? Mungkin antara 159 ya sampai misalnya 167. Berapa eksaknya rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa ITB? Ya tidak tahu, tapi mungkin antara 159 sampai 167. Nah, pertanyaannya, seberapa yakin Anda di antara ini? Oh, saya misalnya yakin ini 90% tingkat keyakinan. Nah, sekarang yang paling penting itu memahami esensi dari tingkat keyakinan ya, level of confidence. Ya. Kalau saya lebih yakin lagi, ya pasti ya antara, namanya juga lebih yakin lagi ya. Nah, jadi antara misalnya saya lebih yakin lagi, lebih lebar, gitu ya. Jadi misalnya saya perlebarlah rentang saya itu dari sini misalnya, maaf. Jadi dari sebelah sini misalnya kan ya, sampai sebelah sini ya. Nah, ini saya punya rentang yang lebih lebar lagi. Misalnya 155
Ya, di sini misalnya 171. Misal ya. Ya, dengan titik tengahnya 163. Nah, wah, berarti kalau lebih lebar, lebih yakin atau lebih tidak yakin? Semakin yakin. Jadi ini 95% confidence misalnya begitu ya. Jadi semakin lebar itu, semakin tidak akurat, tapi semakin yakin. Jadi contohnya, saya yakin tinggi badannya itu antara 100 cm sampai 200 cm. Saya yakin 99,99% rata-rata tinggi badan itu antara 100 sampai 200 gitu ya. Ya jelas itu sangat yakin, tapi ya meaningless karena terlalu lebar gitu. Semakin sempit, semakin tidak yakin kita. Misalnya saya yakin di antara ini ya, apa, 163 itu hanya plus minus 2 lah, 161 sampai 165. Tapi ya tingkat keyakinan saya mungkin hanya 60% gitu. Jadi semakin sempit itu, semakin Anda tidak yakin, tidak bisa menjamin bahwa memang angka aslinya di sana gitu ya. Oke, ya. Kemudian masuk ya common sense-nya ya. Jadi semakin yakin itu semakin lebar, semakin sempit tebakan kita semakin tidak yakin. Gitu ya. Oke, ya. Jadi itu yang disebut dengan statistical inference. Statistical inference itu adalah saya mempunyai suatu sampel dan kemudian dari sampel itu saya bisa menebak populasi ya. Jadi itu inference ya. Jadi kita perkirakan dari hasil pengambilan sampel kita. Ya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit ya bahwa kita itu selalu akan berhubungan dengan ini nih. Jadi ada populasi besar begitu ya, ada populasi besar. Ini seluruh mahasiswa ITB tadi misalnya ya. Kemudian ada sampel kecil, misalnya ini mahasiswa FTMD yang diukur tinggi badannya. Nah, kita itu ingin menebak populasi yang besar ini dengan sampel yang kecil ini. Populasi besar itu mempunyai parameter ya, parameter kita sebut sebagai mu gitu ya. Jadi nilai rata-rata populasi dan standar deviasi populasi. Ya. Biasanya digambarkan seperti ini atau digambarkan dengan istilah X besar. X besar ya. Jadi ini notasinya ini X besar. Ya. Nah, sedangkan sampel itu ada yang namanya rata-rata dari sampel. Ya. Rata-rata sampel karena sampel ini misalnya kita ambil sejumlah n gitu ya, maka dirata-ratakan ada rata-rata sampel dan ada standar deviasi sampel, yaitu dari sampel itu sendiri kita bisa mengeluarkan standar deviasinya kan, dikurangi dia rata-ratanya sendiri terus dilihat nanti sebarannya berapa, dapatlah S kecil ini. Jadi ada dua ini ya yang kita perhatikan, ini ada dua dibanding yang ini nih. Nah, ya. Nah, tugas kita dengan statistik inference itu adalah menebak kondisi populasi ini berdasarkan sampel. Ya, menebak kondisi populasi berdasarkan sampel. Jadi, Anda hanya mengambil 100 mahasiswa FTMD untuk menebak karakteristik mahasiswa ITB secara keseluruhan ya 20.000 orang. Nah, caranya kita tidak bisa langsung. Kita yakin bahwa ada central limit teori bahwa kalau kita mengambil distribusi rata-rata dan dibikin distribusinya, maka bentuknya akan normal. Nah, itu maka di sini ada distribusi yang kita yakini berbentuk normal itu adalah distribusi X rata-rata pada N tertentu ya, X rata-rata.
Jadi di sini ada titik tengahnya disebut mu X rata-rata. Ini perhatikan. Dan ada standar deviasinya adalah sigma X rata-rata. Jadi di sini kita mengenal mu X rata-rata dan standar deviasi rata-rata. Nah, ini adalah clue-nya ini. Jadi sebelum kita menebak ke mu X dan sigma X, kita sebenarnya mencari hubungan antara sampel dengan distribusi X rata-rata. Ya, baru kemudian kita akan menebak hubungannya ini dengan populasi. Jadi ingat ya, jadi ini kejadian sesungguhnya, kita mengambil sampel, ini targetnya, maka kita lari dulu ke distribusi X rata-rata yang kita tahu bentuknya akan normal, baru kemudian kita bisa menebak populasi. Ya, itu gambarannya ya, gambarannya. Kita punya yang besar ini, pabrik misalnya menghasilkan sebuah produksi jutaan barang begitu, sementara kita ingin menguji kualitasnya, kita hanya bisa menggunakan sampel yang sangat kecil karena ada biaya ya untuk di sampel itu ya. Dari sampel yang kecil ini kita ingin membuat tebakan terhadap populasi ya. Ya, jadi di sini ada X rata-rata S ya, ini dari sampel, mu X rata-rata dan sigma X rata-rata, dan kemudian mu X dan sigma X besar, ini yang populasi ya. Oke, mudah-mudahan sudah kebayang. Nah, kita kembali ke ini ya. Nah, jadi ketika kita membahas tentang estimasi ini, sebenarnya kita adalah membahas sebuah sampel yang memperkirakan populasi, ya, populasi. Nah, setelah diteliti ternyata bahwa untuk menebak mu populasi, begitu ya, mu populasi itu paling mudah adalah dengan mu X rata-rata. Itu ya kira-kira seperti itu. Oke, disebut dengan unbiased error ya, unbiased error. Memang penuh dengan notasi matematika sehingga jadi agak rumit memahaminya ya. Tapi sebenarnya intinya seperti itu, bahwa prediktor atau estimator terbaik untuk mu X itu adalah mu X rata-rata. Nah, mu X rata-rata itu didekati dengan sampel, yaitu X rata-rata. Jadi ini populasi ya, di sini adalah mu X besar begitu. Didekati, kita tidak tahu sebenarnya kalau populasi itu apakah bentuknya normal atau tidak gitu ya. Sebenarnya kita tidak tahu. Pokoknya dia mempunyai mu X saja. Kemudian didekati dengan mu X rata-rata. Ya, mu X rata-rata. Oke. Nah, mu X rata-rata ini adalah prediktor terbaik untuk mu X besar ya, untuk populasi. Nah, mu X rata-rata sendiri ditebak dari X rata-rata pengambilan sampel satu kali. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu sampel satu kali ini sebenarnya jatuh di mu X rata-rata atau di sebelah-sebelahnya, kita tidak pernah tahu kan. Kita hanya tahu bahwa X rata-rata adalah anggota dari suatu distribusi peluang X rata-rata di sini ya, yang kalau dirata-ratakan lagi dari X rata-rata itu ada mu X rata-rata. Ya. Jadi ini kan hanya satu kali. Kalau kita ngambil lagi X rata-rata yang kedua gitu ya, mungkin jatuhnya di sini nih. Kita ambil lagi X rata-rata yang ketiga, mungkin jatuhnya di sebelah sini gitu kan ya. Jadi kita hanya tahu bahwa setiap pengambilan sampel itu
adalah anggota dari suatu distribusi apa itu X rata-rata yang seperti ini. Jadi ini adalah distribusi dari X rata-rata. Ya, ada di banyak sini ini sehingga paling sering muncul di daerah tengah sini sehingga bentuknya seperti distribusi normal, yaitu paling sering itu muncul di mu X rata-rata. Mu X rata-rata. Ya. Oke ya, saya balik lagi. Jadi intinya begitu. Estimator yang baik itu adalah ya dari X rata-rata menebak mu X rata-rata. Mu X rata-rata akan menebak mu X ya atau populasi ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke suatu gagasan yang disebut dengan estimasi interval. Saya dengan mengambil sebuah sampel tidak pernah tahu sejauh mana dia akurasinya menebak populasi. Kan saya cuma sebuah sampel. Tapi saya yakin bahwa sampel saya itu ada di daerah ya, ada di suatu tempat dari distribusi X rata-rata. Ya. Jadi setiap kali saya mengambil sebuah sampel, ya X rata-rata, itu saya tahu bahwa ini itu entah di mana menjadi salah satu dari ya nilai-nilai yang mungkin dari sebuah distribusi X rata-rata di mana mempunyai mu X rata-rata dan varians standar deviasi sigma X rata-rata. Nah, si X yang satu kali saya ambil itu, saya tidak tahu, pokoknya ya di sekitar sini kita nggak tahu. Gitu. Nah, yang bisa kita tahu adalah kalau saya mempunyai sebuah tebakan dari sampel ya, bukan tebakan. Saya mempunyai data dari sebuah sampel adalah sebuah X rata-rata, saya tidak tahu di mana, pokoknya misalnya ini adalah X rata-rata yang saya ambil gitu ya. Maka si mu X rata-rata ini entah di mana, pokoknya di rentang yang saya bikin. Gitu. Nah, jadi dibalik sekarang. Si mu X rata-rata itu ada di rentang di sekitar X rata-rata sampel yang saya ambil ini. Ya. Jadi kita melihatnya secara relatif ya. Jadi pokoknya mu X rata-rata itu ada di sini. Kalau saya misalnya ngambil lagi ternyata andai jatuhnya di sini nih. Ini X rata-rata 2 nih yang pengambilan sampel kedua. Lalu saya akan membuat rentang lagi. Nah, rentang lagi ya. Maka rentang saya itu juga memuat mu X rata-rata. Jadi saya cuma mau bilang bahwa mu X rata-rata itu ada di rentang ini loh. Tapi saya tidak tahu di mana. Nah ini ternyata dapat itu ya. Terus saya mengambil lagi misalnya ketiga kalinya X rata-rata lagi. Lalu saya membuat suatu rentang juga. Rentang gitu ya. Dan saya bilang bahwa mu X ada di dalam rentang itu. Dan benar juga ternyata. Nah, suatu ketika saya mengambil X itu ternyata lagi tidak beruntung ada di sebelah kanan begitu ya. Lalu saya membuat X rata-rata, membuat rentang begitu. Dan saya berharap mu X ada di sini. Ternyata mu X rata-rata kali ini di luarnya. Berarti ini kan salah ini. Ini salah ini. Ya. Yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar, yang ini salah gitu ya. Karena rentang tebakannya itu tidak memuat mu X rata-rata yang sesungguhnya. Tapi saya tidak tahu sebenarnya. Saya tidak tahu. Saya hanya menduga bahwa mu X rata-rata ini
ada di tengah ya, di dalam dari tebakan saya ini. Kalau ini saya lakukan berkali-kali selama 100 kali, saya mengambil X rata-rata sebanyak 100 kali, jadi saya ulang. Jadi saya mempunyai banyak rentang nanti itu. Nah, saya mempunyai banyak rentang gitu. Yang rentang itu kadang memuat, kadang tidak memuat gitu kan ya. Dan seterusnya gitu. Jadi buahnya ini sebanyak 100 kali. Nah, yang disebut dengan tingkat keyakinan 90% itu adalah jika saya melakukan percobaan itu berkali-kali selama sebanyak 100 kali, dan setiap kali itu saya membuat rentang dengan aturan tertentu, ya ada rentangnya ini misalnya, ini ada rentangnya gitu ya, maka sebanyak 90 rentang yang saya bikin itu memuat mu X sesungguhnya, mu X sesungguhnya. Dan ada 10%, ada 10 rentang yang di luar, yang tidak memuat mu X. Ya, saya ulangi ya, jadi 90% keyakinan itu artinya, kalau saya melakukan ini 100 kali, lalu tiap kali itu saya membuat suatu rentang, begitu, dan rentang itu, rentang atau interval ya, itu diharapkan memuat mu X rata-rata, maka dari 100 kali percobaan itu, 90 interval atau rentang itu akan memuat mu X. Dan ada 10 yang tidak memuat mu X. Itu harapan saya. Ya. Itu disebut dengan 90% level confidence. Ya. Jadi kembali tadi ke contoh mahasiswa ITB tingginya 163 rata-rata dari sampel ya. Seberapa yakin bahwa 20.000 mahasiswa itu memang rata-rata tingginya 163? Saya tidak tahu, maka saya bikin rentang di antara 163 itu, misalnya rentangnya adalah 159 sampai 167, ya. Nah, kemudian saya meyakini ini adalah salah satu rentang yang kalau ini dilakukan 100 kali, ya berbeda-beda. Ini adalah salah satu yang memuat mu X rata-rata. Ya. Jadi salah satu yang memuat. Nah, yang lain juga banyak yang memuat, tapi ada yang tidak memuat pasti kan. Nah, saya berharap bahwa kalau ini saya lakukan itu 100 kali, maka 90 kalinya rentang yang saya bikin dengan aturan tertentu itu akan memuat. Dan ini yang sedang saya bikin hanya 1 kali ini, saya meyakini adalah bagian dari rentang yang memuat, bukan rentang yang tidak memuat. Itu yang disebut dengan saya meyakini ini 90% confidence gitu ya. Oke ya. Kalau belum paham no problem, jadi namanya juga konsep itu tidak langsung dapat ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana membuat rentang tadi? Membuat rentangnya adalah dengan cara menggunakan distribusi Z ini. Z ini. Jadi rentang itu kita bikin dengan distribusi Z. Di mana kecil kemungkinan ada yang di luar rentang itu, nah ini kita set. Misalnya kita ingin yang di arsir biru ini adalah yang memuat begitu kan ya, rentang yang memuat. Maka yang kecilnya di sini itu adalah kanan kiri itu total 10% misalnya. Jadi ini 5% kanan, 5% kiri. Kan kita dapat angka Z ya. Dari angka Z ini kemudian saya bisa transformasi balik sehingga saya dapat angka rentang. Misalnya nolnya adalah setara dengan 163, yaitu rata-rata tinggi badan tadi, maka kanan kirinya itu berapa angkanya. Itu dibikin dari nilai Z ini, di mana rentang itu memuat peluang sebanyak 90%, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh ilustrasi ya.
ilustrasi dari interval estimate ya. Jadi ini Anda bayangkan bahwa ini lebih tepat kalau misalnya sebagai contoh itu ini adalah mu X rata-rata ya. Jadi sebagai contoh ya, ini kan ada ini nih, X rata-rata ini. Jadi ini sebenarnya mu X rata-rata. Mu X rata-rata adalah estimator terbaik untuk mu X besar. Ya, jadi makanya kadang-kadang grafiknya itu rada dituliskannya hanya mu X ya. Itu adalah prediktor terbaik untuk mu X populasi. Jadi sering ditulisnya ya mu X saja gitu. Tapi sebenarnya aslinya ini adalah mu X rata-rata. Nah, kalau kita mengambil satu sampel ya dengan n tertentu ya, lalu kita bikin rentang, terus kita coba lagi bikin rentang, maka kita berharap bahwa rentang itu tadi memuat mu X rata-rata yang sesungguhnya, yang menjadi prediktor terbaik untuk mu X populasi. Ya. Seakan-akan seperti ini ilustrasinya. Gitu ya. Ya, dan kadang-kadang dia gagal memuat ini. Namanya statistik kan ya, gagal memuat. Tapi kita tahu bahwa dengan pendekatan distribusi normal tadi itu, di mana X rata-rata itu kita seakan-akan adalah mu X-nya gitu ya, maka si rentang itu akan lebih sering memuat mu X yang sesungguhnya. Nah, ini ilustrasinya agak, jadi kita harus membayangkan secara relatif ya. Ini contoh misalnya adalah suatu distribusi X rata-rata. Ya. Kalau saya jatuh di sini, entah suatu ketika saya percobaan kan, terus saya seakan-akan menganggap ini adalah titik pusatnya, maka panjang ini itu kan panjang relatif ya terhadap mu X ini. Nah, bisa didekati seakan-akan saya membuat suatu distribusi normal di sekitar titik X rata-rata yang saya dapatkan di percobaan itu. Ya. Lalu tinggal saya kasih rentangnya di sekitar X virtual tadi itu ya, ini ya. Maka dia bisa diharapkan mengambil, memuat mu X yang sesungguhnya. Jadi saya gambar ulang lagi ya. Ini adalah aslinya. Aslinya, tapi kita tidak tahu kan ini adalah distribusi X rata-rata ya, di mana ada mu X rata. Lalu saya mempunyai sebuah titik X rata-rata. Lalu saya seakan-akan membuat distribusi di sekelilingnya gitu ya. Kemudian saya mengambil 90% di sini ya. Maka saya membuat rentang seperti ini. Nah, rentang ini kan memuat itu kan, memuat mu X kan. Ya. Jadi seakan-akan secara relatif saya itu membuat distribusi normal dari sampel X rata-rata saya, terus saya membuat rentang. Nah, rentang ini memuat kan. Kalau saya misalnya punya lagi X lagi, saya misalnya di sini, misalnya ini hanya gambar saja. Terus saya bikin seakan-akan. Nah, kemudian saya bisa mempunyai rentang ya. Nah, rentangnya kan juga memuat gitu ya. Jadi seakan-akan seperti itu ya. Seakan-akan saya membuat rentang-rentang dengan asumsi bahwa X rata-rata yang saya ambil adalah titik tengahnya, tapi saya tahu bahwa itu bukan mu X. Mu X itu nanti akan masuk di dalam rentang yang saya bikin. Oke, mudah-mudahan lebih clear. Belum clear, lanjut aja dulu. Nah, jadi kita akan
mengetahui yang disebut dengan estimasi interval, interval ya. Jadi kalau ditanya berapa tinggi rata-rata mahasiswa ITB, ya antara sekian sampai sekian. Loh, bagaimana caramu? Ya saya ambil 100 orang sebagai sampel, saya rata-ratakan, lalu itu saya yakin adalah bagian dari distribusi rata-rata sampel, lalu saya bikin suatu apa itu distribusi di sekitarnya, lalu saya ambil batas-batasnya sehingga saya membuat rentang yang memuat 90% kemungkinan nilai rata-rata sampel selalu jatuh di antara itu. Gitu. Nah, saya yakin mu X rata-rata ada di rentang itu. Nah, gitu ya. Nah, muncullah nanti hasilnya misalnya jadi 159 sampai 167. Di manakah sesungguhnya angka rata-rata populasi ya pokoknya antara 159 sampai 167 itu disebut dengan estimasi interval ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini contoh ini ya. The average zinc concentration recovered from sample dari 36 lokasi ternyata 2,6 gram per mililiter. Ya, temukan 95% dan 99% confidence interval. Berapakah konsentrasi zinc di sungai tersebut? Ya, standar deviasi diasumsikan 0,3 ya. Oke, jadi begini. Saya diminta mengetahui berapa sih konsentrasi zinc di sebuah sungai. Kemudian saya mengambil sampel 36 lokasi ya. Dan kemudian dari hasil sampel itu saya dapat rata-ratanya. Berapa sesungguhnya nilai rata-rata zinc di sungai tersebut keseluruhannya ya populasi ya. Yang kita tidak tahu, kita tebak dari si sampel itu. Jadi ternyata ditemukan misalnya adalah 2,6 ya dari 2, jadi 2,6 ini rata-ratanya. Benarkah kita yakin bahwa angkanya 2,6? Cara jawab statistik yang lebih tepat adalah antara sekian sampai sekian, tapi saya tidak tahu. Antara sekian sampai sekian, bukan 2,6. 2,6 hanya sebuah contoh hasil sampel. Ya. Jadi kita poin estimate-nya adalah ya apa adanya yaitu 2,6 itu. Ini poin estimate-nya ini ya. Ini. Tapi kita tahu secara statistik sesungguhnya bukan 2,6 ya. Oke, jadi sekarang saya ingin 95% level of confidence ya, 95% level of confidence. Berarti di sebelah kanan dan kiri dari distribusi normalnya saya itu nanti ada ini kursor kok hilang. Jadi nah, itu nanti ada kanan kirinya itu ada aduh gambarnya jelek. Ya, sebentar. Ini mouse-nya enggak kelihatan. Jadi seperti ini kira-kira ya. Nanti di sisi sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ya bukan daerah rentang yang saya bikin. Saya ingin daerah rentangnya adalah yang putih ini itu mewakili 95% kemungkinan random hasil sampel jatuh di sini itu kan ya. Nah, berarti ini sisanya di sini adalah 2,5% kanan kiri kan ya. Jadi totalnya kan di sini juga 2,5% ya. Jadi 5% yang di luar ini dan 95% yang di tengah ya. Oke ya. Nah, berapa angka Z di sini? Berapa angka Z di sini? Ya,
pasti sama dengan yang kanan, hanya yang satu plus, yang satu minus ya. Nah, ini kita lihat dari tabel atau dari kalkulator lah misalnya ya. Jadi pada Z 0,025 atau 2,5% di tabel A3, Anda akan dapatkan ini nilai Z-nya adalah di 1,96. Ini juga ya, ini 1,96 ya. Ya, cara lihatnya kan sudah tahu kemarin ya, nggak usah ditunjukin lagi. Nah, jadi berapa rentang saya di dalam angka yang sesungguhnya, kita transform balik. Kan rumusnya adalah, rumus transformasi itu Z sama dengan suatu nilai X rata-rata dikurangi mu-nya, ya, mu X rata, dibagi sigmanya akar N, gitu ya, misalnya ya. Nah, di sini tidak disebutkan, oh ini akar N-nya ada 30, N-nya 36 kan? Jadi kalau ini saya balik, saya ingin dapat nilai X-nya ini dengan Z tertentu, Z-nya kan 1,96. Berarti kan rumusnya menjadi X itu adalah Z, Z kali dengan sigma per akar N, gitu ya, ditambah mu kan begitu. Ya, ini tinggal dipindahin ke sana ya. Jadi ini Z ini berapa? Oh, Z ini mu-nya tadi, mu kan apa itu? Mu X itu ditebak dengan sampel kita, yaitu X rata-rata yang kita ambil dari sampel kan 2,6 begitu. Kan kita asumsikan dia adalah nilai tengahnya. Kita mau bikin nilai rentang di antara X rata-rata yang kita dapat ini. Jadi ini seakan-akan dijadiin tengahnya gitu ya. Ini 2,6, ini yang ini. Ya. Kemudian ini Z-nya, ya ini Z-nya. Ini adalah sigma yang diketahui, ini sigma populasi yang diketahui sudah diketahui 0,3 gram. Dan ini adalah koreksi sampel, yaitu akar N. Ya. Jadi 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 dibagi akar N. Ya. Sisi kirinya ya tinggal tandanya dari yang ini positif, yang kanan, yang kiri negatif, yaitu sebenarnya adalah plus di sini minus 1,96. Ini aslinya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah minus 1,96. Jadi yang sisi sebelah kiri tadi ya. Nah, dimasukkan, kita bisa dapat bahwa estimasi interval kita adalah 2,47 hingga 2,73. Apa maksudnya? Dengan tingkat keyakinan 95%, saya yakin bahwa nilai konsentrasi seng di sungai tersebut adalah 2,47 sampai 2,73. Berapa eksaknya? Saya tidak tahu. Tapi saya bisa memberikan estimasi seperti itu, dan itu sudah cukup bagus, cukup informatif ya. Dibandingkan kita tidak tahu sama sekali apakah cuma 1, apakah 5 kan. Di sini adalah dengan tingkat keyakinan 95%, kita antara 2,4773. Oh, ini yang apa ya? Maaf, ini yang 99%. Kalau ini yang hasil yang 95%. Ini hasil yang 99%. 99% itu sebenarnya rentangnya jadi lebih lebar kan, ingat ya, semakin yakin kita, semakin interval kita tebakannya ya semakin lebar. Supaya semakin yakin, yaitu rentang itu memuat nilai yang sesungguhnya. Nah, 99% berarti kanan kirinya bukan 2,5% lagi, tapi cuma 0,5%. 0,5%, dan sehingga Z-nya ini bukan 1,96, tapi Z-nya
diketahui adalah 2,575. Jadi lebih lebar lagi ya. Ini saya gambarkan di bawah sini. Nah, jadi kalau 99% itu setengah persen kanan kiri, di sini adalah minus 2,575. Sebelah kanannya adalah 2,575. Sehingga kalau kita mempunyai 2,6 sebagai X rata-rata yang kita asumsikan di tengah dari rentang, ya kalau kita ambil kurvanya 99%, batasnya di kanan kiri adalah minus 2,575 dan 2,575 yang kalau ditransform ke X, dapatnya 2,47 sampai 2,73. Iya. Kira-kira sampai di situ dulu kuliahnya, karena saya kebetulan ada misi training jam 8. Jadi ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Kalau enggak nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi idenya adalah kita tidak bisa membuat angka secara langsung, tapi kita akan memberikan interval, ya, memberikan interval, dan itu yang disebut dengan estimasi interval atau estimasi selang, ya. Itu cara orang statistik yang lebih saintifik dibandingkan bahwa Anda bilang bahwa oh konsentrasinya 2,6 gram, enggak. Tapi kalau secara statistik dengan tingkat keyakinan 95%, maka ini antara 2,5 sampai 2,7. Dengan tingkat keyakinan 99%, saya yakin nilai konsentrasinya antara 2,47 sampai 2,73. Misalnya seperti itu ya. Ya. Jadi itu cara bahasa statistik itu seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan hari Kamis. Selamat pagi.